Allah balik negeri mereka, diangkat, kemudian dibalik negeri. Sebelum melanjutkan kajian ini, dukung dakwah Islam dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka, kaumnya akan hukuman kami. Tapi mereka mendustakan peringatanku. Makna tafsirnya, dari awal Nabi Lut datang mendakwahi mereka, dan perlu digarisbawahi Nabi Lut alaihissalam dan semua nabi-nabi berdakwah tentang tauhid dulu. Maka mereka disebutkan tadi memungkiri semua rasul-rasul. Mereka tidak mau beriman ada Allah, mereka tidak mau ikuti para rasul. Kemudian juga Nabi Lut alaihissalam mengingatkan tentang kerusakan yang mereka lakukan. Mereka suka merampok, membunuh, dan puncaknya mereka suka sesama jenis. Yang ini kalau yang kufur kepada Allah, kalau yang merampok ini sudah pernah terjadi di kaum Ad. Ya kita sudah bahas itu hari ya. Kaum-kaum sebelumnya itu sudah, tapi untuk suka sama jenis ini belum ada. Makanya ayat-ayat tentang Nabi Lut lebih banyak difokus tentang masalah pelanggaran mereka yang ketiga ini. Dari Lut alaihissalam kata Allah SWT telah memperingatkan mereka kaumnya akan hukuman kami, tapi mereka mendustakan peringatanku, hanya besar kata Allah, dan sungguh mereka telah membujuknya Lut agar menyerahkan tamunya kepada mereka, dan kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku, dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Para ahli tafsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah dan lainnya menyebutkan bahwa Lut alaihissalam melarang dan mencegah kaumnya masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu tertutup. Nabi SAW tutup pintu, kemudian menguncinya dengan kuat. Tapi rumah di masa itu masih tidak seperti rumah kita sekarang. Kalaupun rumah-rumah kayak kita sekarang dari beton dan segala macam, tapi kalau satu kota datang menyerang, itu juga bisa rusak semuanya. Maka di saat itu Nabi Lut alaihissalam benar-benar tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena mereka merusak kunci-kunci rumah itu dan juga merobohkan papan pintu rumahnya. Dari balik pintu itulah Lut menasihati dan melarang mereka. Dan pada saat yang benar-benar terdesak dan benar-benar berada dalam kesulitan, Lut mengatakan, "Lau anna bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Sekiranya kau mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, maka aku akan lakukan. Kemudian mereka Jibril berkata, "Qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilaik." Wahai Lut, mana malaikat mengatakan, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah benar-benar utusan Rabbmu, maka mereka tidak akan bisa menjangkaumu." Para tafsir menyebutkan bahwa Jibril keluar rumah di saat itu. Waktu mereka sudah robohkan pintu, Jibril keluar alaihissalam lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya. Sehingga mata mereka seluruhnya membuta tiba-tiba. Dan ini adalah awal azab mereka. Awal azab yang Allah berikan. Ada yang mengatakan mereka tidak lagi memiliki pandangan. Sehingga kembali dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Nabi Lut. Mereka mengatakan, tunggu hari esok kami akan kembali dan kami akan atau keberuntungan akan berpihak pada kami. Jadi subhanallah sudah buta matanya secara serentak semua tidak bisa ya mereka bahkan kembali ke rumahnya aja mereka kesulitan. Mereka masih berkata kepada Lut, besok kami akan kembali. Kalau sekarang kami nggak bisa melihat karena gelap, maka besok kami akan kembali. Padahal jelas-jelas matanya sudah buta. Ini berarti memang betul-betul mereka sudah melampaui batas gitu ya. Lalu Nabi Lut alaihissalam ditenangkan oleh Jibril alaihissalam dengan disuruh malam itu juga segera keluar. Segera keluar. Jadi jangan tunggu subuh karena subuh akan terjadi pembinasaan. Maka keluarlah Lut ya bersama dengan kedua putrinya, dan ini pendapat yang paling kuat, sampai akhirnya jauh dari wilayah tersebut ya, dan berada di sebuah bukit yang tinggi untuk menyelamatkan diri, dan sudah ya tidak terdengar lagi suara-suara siksaan. Ya, pada saat itu ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya istrinya sempat ikut. Istrinya sempat ikut, dan pada saat istrinya ikut bersama dengan Lut dan kedua putrinya, sampai negeri itu satu persatu dibinasakan. Diangkat oleh Jibril AS, kemudian dibalik. Diangkat lagi yang satu dibalik gitu ya. Sampai ke perkampungan atau kota yang kelima, maka terdengarlah suara-suara teriakan mereka. Maka istri Lut balik seraya mengatakan, wahai sungguh kasihan kaumku.
Maka dengan itu, karena dia menoleh, dia melanggar syaratnya, maka dia pun dilempari oleh batu, yang batu itu sudah tercatat nama dia. Kemudian juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir mengatakan negeri itu diporak-pondakan oleh Jibril dengan sayapnya. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Tidak ada satu hewan pun yang menyertai mereka. Dan tidak ada satu kota pun di negeri tersebut melainkan diangkat sampai di langit. Sampai-sampai para malaikat mendengarkan suara kokok ayam dan gunggungan anjing mereka. Kemudian dibalik, bagian yang atas diletakkan di bawah. Setelah diangkat, jadi pertama siksanya adalah dibutakan matanya. Jadi bukan mustahil orang yang suka melakukan hubungan ini ya sesama jenis, yang paling pertama dibutakan matanya oleh Allah, ya, dengan hikmah Allah SWT. Bagaimana prosesnya? Allah Maha Kuasa, tabrakankah atau hal-hal yang lain. Jadi ini yang paling cepat mendatangkan kerabunan dan kebutaan. Kemudian yang kedua, Allah balik negeri mereka, diangkat kemudian dibalik negerinya, gitu ya. Makanya waktu pernah ada beberapa orang datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya bagaimana kita harus menghukum para orang yang suka sama jenis ini? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, saya tidak melihat kecuali hukumannya sama dengan kaum Sodom, yaitu mereka dicari tempat yang tertinggi, kemudian didorong dari tempat itu, lalu dilempar dengan batu dari bawah. Itu pun kata Ali, di bawah disiapkan api yang akan membakar mereka. Jadi begitu luar biasa siksaan yang harus disiapkan bagi pelaku-pelaku ini tentunya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz kenapa kok kayak keras sekali hukumannya ya? Karena banyak alasannya. Yang pertama, sudah jelas-jelas melanggar, Allah larang. Tidak boleh kita suka sama jenis dalam hal pelampiasan syahwat ya. Tapi kalau kita menyukai karena keimanannya, kita menyukai karena misalnya kita idolakan karena sikapnya, perangainya, nggak ada masalah karena prestasi dunia. Tapi yang dilarang adalah menyukai syahwat sehingga akhirnya otomatis selain pelanggaran perintah Allah tidak boleh suka dalam hal syahwat. Yang kedua pasti menghilangkan generasi manusia. Karena nggak bisa hamil, mustahil. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak mungkin hamil. Berarti akan habis generasi manusia, gitu kan? Yang ketiga, juga dia keluar dari fitrah. Kalau orang sudah mulai membiarkan ini menyebar, maka secara otomatis ada orang nanti yang melakukan secara terpaksa. Karena semua orang melakukannya. Efeknya terlalu jauh. Ini memang merusak fitrah gitu ya. Akhirnya seperti terjadi di kaum Sodom, karena mereka sudah laki-laki suka laki-laki dan merata, maka perempuan pun akhirnya juga ikut melakukan perbuatan tersebut. Dan di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan luar biasa siksaan mereka. Di antaranya surah Hud ayat 82, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami betul-betul melemparkan mereka, hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar ya. Jadi di sini pendapat sebagian ulama itu bukan hanya batu biasa tapi batu yang sengaja dipanasi sehingga menjadi seperti bara, itu yang dipakai untuk melempar mereka pada saat mereka dilempar dari tempat yang tinggi. Itu pun Allah masih mengatakan dalam surah Hud ayat 82, min sijirin mandud. Mandud itu maksudnya bertubi-tubi. Harus dilempar terus sampai jatuh ke bawah. Mau mereka hancur badannya, mau hangus, tidak peduli. Ya, supaya manusia berhenti dari masalah ini. Jadi ini berarti menandakan betul-betul hukuman yang luar biasa. Dan khusus kaum Lut, Allah mengatakan musawwamatan. Di surah Hud ayat 83 telah diberi tanda, maksudnya semua batu itu tertulis nama mereka masing-masing gitu ya. Kemudian Allah katakan musawamatan inda rabbika lil musrifin, diberikan tanda dari Rabbmu untuk membinasakan bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 173 Allah mengatakan wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Demikian Allah ingatkan dalam surah An-Najm surah nomor 53 ayat 53 sampai 55. Surah nomor 53 ayatnya 53 sampai 55. Allah bilang wal mu'tafikati ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika tatamara.
dan prahara angin yang telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpahnya, maka terhadap nikmat Rabbmu manakah yang telah kamu dustakan? Kata Ibnu Katsir, yakni Allah Ta'ala membalikkan negeri tersebut hingga hancur berantakan, lalu dihujani dengan batu-batu yang terbakar secara bertubi-tubi. Setiap batu itu diberikan tanda berupa penulisan nama orang-orang yang akan ditimpahnya, baik orang-orang itu ada di dalam negeri tersebut maupun yang sedang ada di luar negerinya. Jadi makna tafsir terakhir ini adalah maksudnya, kalaupun ada kaum Sodom di saat penyiksaan sedang terjadi prosesinya, itu sedang ada di luar negerinya, tetap dihantam dengan batu itu, sehingga mereka semuanya meninggal secara merata. Tunggu cukup banyak tentunya pendapat dalam masalah ini, kita cukup sampai situ. Sementara istri kaum Nabi Lut ini menjadi pelajaran, ya, bahwasanya harusnya istri itu selalu patuh pada suaminya, terutama suami yang beriman, dan tidak boleh dia mendurhakainya, apalagi berkhianat. Makanya Allah menjadikan istri Nabi Lut disamakan dengan istri Nabi Nuh yang dua-duanya berkhianat, tidak mengikuti risalah Nabi yang dibawa oleh suami mereka. Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 10. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulal nara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suami itu atau kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri Nabi itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ya, maksudnya harusnya menjadi sebuah pelajaran besar di sini. Ya, kalau sudah mendapatkan suami yang saleh, dia harusnya fokus mendapatkan pelajaran dari suaminya. Ya, seorang alim kah? Kalau kita sekarang Nabi sudah tidak ada. Seorang dai kah? Dia ambil pelajaran, dia ambil ibrah, lihat solatnya, lihat zikirnya, lihat baca Quran, dia ikut belajar. Ya, berapa banyak wanita yang terganggu karena suaminya tidak paham agama. Jadi kalau Allah berikan dia suami yang baik, jangan sampai dia justru mengkhianatinya atau berpisah dengannya. Sementara di dunia bisa bermanfaat, menasihatin dia dan menyelamatkan, di akhirat pasti lebih jauh lagi keselamatannya. Bahkan bisa diangkat ke derajat yang tinggi dari ibadah-ibadah pasangan hidupnya. Makanya kita disuruh cari laki-laki yang baik. Tentu laki-laki juga sama, mencari wanita-wanita yang salihah, mengambil pelajaran dari kasusnya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Tentu kita tidak boleh menyalahkan kedua nabi ini, karena mereka menikah dengan hikmah yang Allah sudah aturkan agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan, dan yang dimaksud bukan tindakan mereka berbuat keji berzina, karena Allah tidak menentukan kepada istri nabi pun menjadi melacur. Maksudnya perbuatan mereka yang dimaksud di sini dan keduanya mengkhianati suaminya bukan berzina, karena Allah tidak catatkan istri Nabi siapapun berzina. Tapi yang dimaksud dengan berkhianat di sini adalah mereka tidak mengikuti risalah yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut, dan mereka suka mentransfer informasi ke kaumnya. Termasuk di sini tadi mereka mentransfer, atau istri Nabi Lut mentransfer informasi adanya malaikat di dalam rumah Nabi Lut. Dan Ibnu Abbas serta ulama salaf berkata, serta ulama khalaf, kata beliau, maksudnya ulama-ulama yang terakhir, tidak ada seorang nabi pun yang menjual diri menjadi melacur, dan orang yang berpendapat sebaliknya maka ia benar-benar salah. Dalam hal ini juga Allah menyinggung kisah hadithul ifk, yaitu berita bohong tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu, yaitu ketika turun ayat yang menyatakan kesucian Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga teman-teman sekalian, ada poin yang disinggung oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebelum menutup bahasan ini,
yaitu hukuman bagi orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut. Diambil daripada makna tadi surah Hud ayat 83, wa ma hiya minal zalimin biba'id, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim. Maksudnya semua jenis siksaan yang ditimpakan kepada kaum Lut maka sangat dekat menimpa orang-orang yang serupa dengan mereka, tapi levelnya berbeda-beda. Mungkin ada orang melakukan suka sama-sama jenis ini, mereka belum tahu hukumnya, itu lebih ringan, tetap dosa besar. Kalau ada orang yang melakukan sementara sudah sampai padanya informasi kalau itu tidak baik, itu dilarang, maka ini beda. Beda juga dengan orang yang terang-terangan sengaja tidak mau tahu, ditegur bagaimanapun malah bangga tampil sebagai orang yang suka sama jenis. Ini mungkin kena kita lihat di masyarakat kita ada. Hukumnya kata ulama, kalau ada orang yang terang-terangan menunjukkan dia pelaku suka sama jenis, maka ini tidak boleh dinikahkan, tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh partner bisnis, apalagi diterima kesaksiannya, sama sekali. Bahkan orang-orang seperti ini dianjurkan dikeluarkan dari negeri dan dijauhi atau dijauhkan, karena memang mereka akan menyebarkan permasalahan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, kata Ibnu Katsir, bahwa orang yang melakukan sesuka sama jenis ini harus dirajam, baik laki-laki yang muhsan beristri maupun belum. Ya kan, dalam bab zina, kalau laki-laki perempuan berzina, ya, kalau belum nikah hukumnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah, duda, janda, ataupun bersatu suami ataupun istri, lalu berzina dan ketahuan, itu dirajam, dihukum mati. Berarti orang yang berzina sementara dia sudah berkeluarga, itu berarti seperti dia menjerumuskan dirinya pada hukuman mati. Ya, begitu ya. Berarti berat sekali di sisi Allah SWT. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi orang kalau melakukan suka sama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka hukumannya kalau kepergok dirajam. Mau bujang, mau gadis, nggak ada urusannya. Jadi lebih berat daripada perbuatan zina. Ini kata Ibnu Katsir ditetapkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa imam-imam yang lainnya. Mereka berdalil dari riwayat Imam Ahmad dan juga para penulis kitab Sunan. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amali qaumi Lutin faqtuluhu al-fa'ila wal maf'ula bihi." Barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut atau kaum Sodom, maka bunuhlah orang yang melakukan subjeknya dan yang diperlakukan atau objeknya. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini harus dihukum dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dihujani dengan batu sebagaimana yang menimpa kaum Lut. Dan Allah telah berfirman, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maksudnya jenis siksaannya harus sama dan sangat dekat Allah datangkan hukuman itu kepada mereka. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah berhubungan dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melewati bekas-bekas mereka pada pagi hari dan malam hari. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri kaum Lut itu lautan bangkai yang tidak bisa dimanfaatkan airnya dan tanah di sekitarnya, karena mutunya sangat jelek dan hina. Ya. Makanya ulama sepakat mengatakan, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, Allah sebutkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulahu. Al-ayah. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Masjid Aqsa ada di Palestina, negeri Syam. Kata ulama tafsir, keluar dari wilayah diberkahi, laut mati. Semut itu masuk dalam negeri Syam. Semuanya berkah kecuali wilayah itu. Makanya Allah buat mati. Tidak ada sama sekali kehidupan. Tidak bisa, kita kalau taruh ikan, ikannya mati di sana. Karena kadar garamnya tinggi sekali. Airnya pun gelap sekali. Gitu kan? Seperti itu.
Hal itu dimaksudkan kata beliau agar menjadi pelajaran dan contoh sekaligus tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, keperkasaannya dalam memberikan siksaan terhadap orang-orang yang menentangnya. Selain itu juga menjadi tanda kedustaan mereka terhadap para rasul, juga menjadi bukti atas rahmat Allah kepada orang-orang beriman, berupa penyelamatan mereka dari kebinasaan dan dari kezaliman menuju kepada cahaya yang terang benderang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8-9. Surah nomor 26 Allah berfirman, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguh pada demikian itu kaum-kaum yang Allah binasakan terdapat tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh Rabbmu dialah yang maha perkasa dan maha penyayang. Juga kata Ibnu Katsir, sejalan dengan surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 73-77. Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Ini tambahan siksaan. Yang pertama matanya buta, yang kedua negeri mereka diangkat. Ya, pada saat lagi diangkat, Allah datangkan suara yang mengguntur sehingga membuat telinga-telinga mereka menjadi tuli, pekah. Mereka jadi tidak bisa, dan itu mengganggu sekali bagi mereka. Lalu kami jungkir balikkan negeri mereka itu dan kami hujani setelah itu. Pada saat mereka lagi jatuh dari langit menuju jatuh ke laut, tempat negeri mereka di laut mati itu, kami hujani lagi mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap bisa dilalui oleh manusia. Kalau sekarang lebih luar biasa, kita searching, lihat saja di YouTube, di Google, kita bisa lihat langsung mana laut mati itu. Ya, walaupun kami tidak menyarankan untuk melihatnya di waktu-waktu sekarang, karena kemungkinan besar mereka akan angkat cuplikan-cuplikan di media itu sebagai tempat rekreasi. Mana nanti mereka buat dengan cuplikan kamera atau hal-hal yang menarik, sehingga membuat kita jadi tertarik untuk datang gitu ya. Makanya hati-hati, dan kita tahu di sekitar laut mati itu mereka buat hotel-hotel bintang 5 yang menarik di situ. Ya, sehingga orang bisa menikmati airnya lah, mandi dengan airnya dan seterusnya, menggunakan pasirnya sebagai lulur dan segala macam. Padahal ini semua tidak dibolehkan. Ya, ini hukumnya haram untuk dipakai. Dan dikatakan, dan sungguh kata Allah, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih dilalui oleh manusia. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya kata Ibnu Katsir, barang siapa yang melihat dengan mata kepala dan benar-benar memperhatikan, niscaya dia akan mengetahui bagaimana Allah mengubah negeri itu dan penduduknya, serta bagaimana pula dia berbuat terhadapnya setelah kebinasaan terjadi. Saya pernah lihat ada satu cuplikan ilmiah, beberapa mahasiswa, ini bukan orang muslim ya, orang-orang non-muslim, mereka menemukan dalam kitab-kitab yang mereka yakini dalam Taurat dan Injil tentang kisah penyiksaan kaum Sodom ini. Dan mereka coba buat ilustrasinya, saya lihat sendiri cuplikannya itu. Bagaimana sebenarnya bisa negeri yang sudah dibangun di atas tanah yang kuat, kemudian bisa terbongkar. Goncangannya itu sekuat apa, sehingga bisa membuat tercabut. Kemudian apakah masuk akal setelah tercabut itu bisa melayang ke atas? Mereka coba buat goncangan dengan kekuatan tertentu, itu cuma tercabut. Tapi rupanya waktu ditingkatkan goncangannya, itu ternyata negerinya memang atau wilayah itu, kalau secara ilmiah, itu hitung-hitungannya, dia memang tercabut dan bisa terlempar ke atas. Ya. Sehingga kalau dia sudah terlempar ke atas, di atas itu mungkin oksigen akan berkurang, dia akan terbalik. Ya, dan di saat dia ngapung, begitu dia dapat lagi wilayah yang ada oksigen, dia akan jatuh dengan sangat cepat. Jadi mereka mengadakan secara ilmiah. Makanya Allah SWT mengatakan ini ada ilmu pelajaran. Kalian lalui. Salah satu maknanya kata ulama tafsir, dan itu bisa dilalui oleh manusia, maksudnya akan berlaku sampai hari kiamat, tempat wilayah kaum Lut bisa dilalui oleh manusia. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang.